Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius ya. Tema kita kali ini Sagittarius adalah dirinya yang cemburu padamu. Wow, siapa yang cemburu padamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya atau ada yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untuk Sagittarius. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Sagittarius. Dirinya yang cemburu padamu. Cemburu kenapa ya? Kita lihat. Kenapa mereka cemburu kepada Sagittarius? Kamu bikin apa sampai mereka cemburu Sagittarius? Kita lihat energi kalian. Oke, di kartu pertama di sini The Tower. Ada beberapa yang merasa cemburu karena kamu up ya. Artinya gini, kondisinya mungkin saat ini atau mungkin di masa lalu ya, kamu ada di satu titik terendah. Kamu jatuh, entah jatuh dalam hubungan, entah jatuh dalam keuangan ya, ataupun jatuh dalam mental, ataupun mungkin kesehatan. Jadi kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kamu rasakan. Di sini saya merangkumnya ya. Jadi ini energi banyak Sagittarius. Saya mengambil energi yang paling dominan dari Sagittarius. Kalaupun terjadi pada dirimu energimu, kalau tidak berarti energi Sagittarius yang lainnya. Ya, kamu yang menyesuaikan sesuai dengan yang kamu rasakan saja ya. Jadi kalau tidak terjadi berarti bukan energimu ya. Kamu mau 100% energi kamu, silahkan personal reading, hubungi kontak WA saya. Oke, jadi seperti gini. Kamu pernah dalam masa di sini, kalau ada beberapa yang saya merasakan di sini, ada kebangkitan spiritual di mana masa itu disebut dengan, kalau secara spiritual, the dark of the soul, yang mana malam kegelapan jiwa. Kamu merasa bahwa tidak mempunyai apa-apa, stres, bingung, pusing, tidak ada yang membantu, sampai mungkin seolah-olah orang-orang itu menjauh dari dirimu. Tuhan pun mungkin kamu merasa bahwa Tuhan menjauh dari dirimu saat itu. Tidak ada yang bisa membantumu, kamu bingung mau kemana. Orang-orang hanya bisa mendengar, tapi tidak bisa menyelesaikan. Kamu kehilangan, dimana kamu sudah, kalau pasangan kamu berharap tetapi dia pergi dari dirimu, mencampakkanmu ya. Kalau keuangan saya lihat di sini, mungkin ada yang menipumu, memanfaatkanmu sampai kamu habis-habisan dan akhirnya bangkrut. Atau ada penipuan, dia membawa kabur uangmu. Ataupun mungkin kondisinya kamu terjerat hutang, piutang, sehingga harus kamu merelakan untuk diambil, diagunkan. Yang kamu agunkan itu dilelang gitu. Ya. Kalau kesehatan, ada beberapa yang saya lihat di sini. Kamu bingung. Saya bikin apa? Saya salah apa? Kok saya berobat ke sana kemarin nggak sembuh-sembuh? Apakah saya diguna-guna? Kamu masih bertanya-tanya. Kok hidup saya begitu sial menurut kamu pada saat itu? Tetapi kesini-sini ada yang cemburu. Dalam tanda kutip, kalau bicara kesehatan, ada yang saya merasakan di sini energinya memang mengguna-gunai.
Ya, dia cemburu pada kamu, kesuksesanmu. Sehingga dia mengirimkan, maaf, santet atau black magic untuk kamu supaya jatuh. Jatuh dari apa? Jatuh dari sisi mentalmu dan dari sisi fisikmu, di mana akan mempengaruhi kinerjamu. Karena dia cemburu pada kinerja, tetapi untuk bisa menghentikan itu, bukan dia langsung menyerang kamu dari sisi kinerja atau jabatan, tetapi dari sisi kesehatanmu, supaya apa yang dia inginkan itu bisa terwujud, yaitu dia mengambil posisimu pada saat kamu lagi sakit. Otomatis kamu tidak produktif, ataupun mungkin dalam persaingan bisnis, ya kamu bisa menyesuaikan saja. Karena banyak yang gak suka Sagittarius. Ya, di awal aja di tower, dia ingin kamu hancur tuh. Kamu sudah membangun menara, tapi menaranya akhirnya hancur, membuatmu mau tidak mau harus lompat gitu. Kamu sudah di atas, kamu mau tidak mau harus lompat. Ya, kamu ibaratkan gini, kamu di atas tetap mati, maaf ya, hancur. Kamu jatuh pun tetap hancur. Jadi ibaratkan mau maju salah, mundur salah, lompat salah, tetap di atas juga tetap salah. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Nah ini, the dark of the soul. Ya, dalam hubungan mungkin dia membuatmu terluka, menikah dengan yang lain. Pada saat dia nggak punya apa-apa, dia bersamamu. Pada saat dia sudah dia meninggalkanmu, dia mencampakkanmu, dia menduakanmu. Mungkin kamu sudah melahirkan, tidak dinafkahi, kamu yang berjuang, dia pergi ke orang yang lebih up. Mungkin kamu merasa, wah, hidup saya kok gini ya. Diri saya sudah berusaha untuk yang terbaik, tapi balasannya kayak gitu. Mungkin karena saya sudah gak cantik, gak seksi, sudah gak ganteng, uang sudah gak ada. Ini banyak yang waktu pada saat COVID ya, saya rasa. Karena kehancuran ini dimulai itu kondisinya pada saat COVID. Ya, semua itu ada kebangkitan secara spiritual. Banyak yang terbangkit untuk Sagittarius ya. Ini kartu pertama aja udah panjang ya. Karena energinya panjang. Banyak maksudnya. Di satu kartu banyak masalah, banyak makna, di mana mereka ingin hancurkan kamu. Ya, karena mungkin Sagittarius juga dalam tanda kutip, maaf, tidak bisa memanage keuangan dengan baik. Terus yang kedua, terlalu lugu dan polos, akhirnya dimanfaatkan. Ya, ini kalau dalam sisi percintaan, kamu gampang ditipu, kamu gampang empati, rasa kasihan kamu terlalu tinggi. Kita kasihan, tapi terkadang kita harus juga berpikir, jangan sampai mereka, karena kita kasihan, akhirnya mereka ketergantungan sama kita. Kalau dia cacat gak jadi masalah. Ya, karena memang dia pantas untuk dibantu. Tapi kalau dia sehat, berarti kan kita sama saja membenarkan kemalasan mereka gitu. Dengan cara membantu 1-2 kali oke. Bukan tiap hari. Bukan setiap saat. Ini ada pasangan pemalas, kamu gak mau ribut, akhirnya ya kemalasannya itu mendarah daging. Ya, karena Sagittarius itu kadang-kadang orangnya gak mau ribut, tetapi membenarkan kesalahan. Itu kan sama saya membenarkan kesalahan. Ya, dimana kamu membenarkan atau menyetujui bahwa sikap malas itu ya adalah benar gitu. Ya, akhirnya kamu hancur karena ketidaktegasan kamu. Ini dalam dibilangnya dibilangnya nih kalau seandainya dalam hubungan ya. Kita lihat lagi Wheel of Fortune. Kamu serasa stres dengan orang-orang ini, pusing ya. Kok kehidupan saya begini-begini, orang lain tidak, orang lain tuh bahagia, kok saya gini Tuhan gitu ya. Ya, dimana dia cemburu sekarang kondisinya ada beberapa yang mungkin menyukaimu kalau dalam hal hubungan ya, ataupun mungkin kamu lebih up dan tidak terlalu fokus pada dia lagi. Dia cemburu, kenapa? Karena kamu lebih sukses sekarang. Kita bicara kecemburuan sesuai tema kita, dimana tadi ada masalah-masalah dimana kamu itu serasa kayak macam orang yang sudah tidak berharga. Ini bicara tentang hubungan dulu ya, sebelum kita ke masalah lainnya. Serasa tidak diinginkan, serasa dia mau menghancurkanmu dari sisi apapun, terutama mental. Karena saya lihat di sini ada playing victim. Dia yang seolah-olah tidak menyalahkan kamu atas semua masalah yang terjadi. Sehingga kamu merasa bahwa, wah, kok hidup saya gini ya? Saya sudah berusaha berjuang untuk mereka, tapi mereka malah memperlakukan saya tidak adil.
The Hierophant. Ya. Queen of Wands. Wow. Five of Swords. Dan Queen of Swords. Ya. Kamu merasa bahwa kok hidup saya seperti gini Tuhan. Saya berjuang untuknya, dia santai baik. Saya sudah gak mempunyai apa-apa, dia pergi. Seolah-olah saya yang dalang dari semua masalah. Ya. Akhirnya dia mau menghancurkanmu supaya kamu apa? Terlihat bodoh, terlihat blow on. Ya, supaya kamu dihakimi dengan apa? Flying victim, dimana dia harus ramah, rajin ibadah. Ini banyak orang-orang flying victim dalam hidup Sagittarius ya. Entah yang tadi saya bilang juga, ya. Kalaupun kamu sakit, ini orang-orang yang kirim pelet ya, ataupun mungkin black magic, itu orang rajin ibadah loh, untuk menutupi tamengnya. Menutupi sifat asli itu sebagai tameng gitu. Dia rajin ibadah, nggak mungkin. Masa dia tega? Nggak mungkin kalau dituduh ya. Nggak mungkin. Jadi ada beberapa orang yang memberikan tameng itu adalah agama, memasukkan agama. Ya, maaf, di sini bukan bicara tentang agamanya ya, tapi manusianya. Bukan agama mengajarkan jahat ataupun manusianya yang bobrok. Ya, yang mengatasnamakan agama untuk kejahatan mereka, untuk tameng mereka supaya dikatakan baik. Di mana mereka berdrama. Ya. Kenapa saya bilang di sini sakit dan hubungan yang karena paling dominan ya, paling tinggi. Makanya saya ambil dalam tema kita. Tidak terlepas dari ada beberapa yang iri karena kesuksesan kamu juga. Ya. Ataupun dalam hal penantian, kamu menanti dia, kapan dia kembali, atau malah kamu yang merasa bersalah, apakah benar saya terlalu jahat? Padahal dia tuh berdrama, kamu saja yang terlalu polos. Bahkan saya lihat di sini Sagittarius masih menantinya. Maaf, di sini bukan saya mau mengajarkan kamu untuk berpisah ya, no. Cuman saya bilang percuma kalau kamu terkoneksi dengan orang yang tidak bisa membahagiakan dirimu. Kamu menanti siapa? Ya, dia nggak akan kembali. Fokus pada dirimu. Ya, kalau kamu sudah fokus pada dirimu, maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain. Dan dia pasti dan suatu saat dia kembali pada saat kondisi kamu sudah baik, berarti itu versi terbaiknya. Tetapi kalau suatu saat nanti kamu masih galau dan dia datang, berarti dia hanya datang karena dia lagi susah. Ya. Kenapa saya bilang tadi tidak akan kembali? Karena kondisinya saat ini dia mau kamu, ada beberapa yang ingin membalaskan kejahatan dia dalam tanda kutip. Ya. Dia ingin lihat kamu susah. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kamu tuh saingan dia. Dimana dia mau kamu tersiksa. Entah dia main perempuan, main laki-laki, ataupun apapun. Ya, buat kamu cemburu, marah. Ya. Seolah-olah dia mau mengatakan bahwa kamu tuh sadar dong. Saya ini sudah jahatin kamu. Kenapa kamu gak sadar-sadar gitu. Tapi memang Sagittarius orangnya hatinya mulia ya. Mau dibikin bagaimanapun ya tetap aja gitu. Tapi itu semua kembali ke keputusan kamu. Ya. Karena ya kita tidak tahu takdir Tuhan juga. Makanya tadi saya bilang, kalaupun dia kembali pada saat kamu sudah up, berarti dia kembali dari versi terbaik. Dia kembali datang kepada kamu tuh dalam versi terbaik dia. Kalau kamu sudah up, gak usah menanti dia. Tetapi kalau kamu masih menanti, itu berarti kan kamu ibaratkan masih mengemis cinta dari dirinya. Dia datang, dia hanya mempermainkan kamu. Kenapa? Energi kamu hanya fokus pada dirinya, di mana kamu tidak berfokus pada dirimu. Kamu memperlakukan dirimu baik, orang-orang akan memperlakukan dirimu baik. Di mana kamu memperlakukan orang baik dan mengabaikan dirimu, orang akan mengabaikan dirimu. Kenapa? Karena itu energimu. Kamu memperlakukan orang baik, sedangkan dirimu aja nggak kamu perhatikan. Ya wajar saja kalau orang yang datang itu menyanyiakan kamu. Kenapa? Kamu mengabaikan dirimu, serasa dirimu tidak berharga. Iya kan? Jadi sesuai tema kita, dia cemburu kenapa? Karena sekarang saya lihat Sagittarius banyak yang up. Ya. Walaupun hatinya sepi,
sendiri, merana, sedih. Ya, tapi kalau untuk kesehatan saya lihat sudah lumayan membaik. Bahkan ada yang kok bisa ya, apakah dia pakai guna-guna? Kalau dalam percintaan saya lihat kamu sudah move on. Kalau dalam sisi hutang piutang saya lihat kamu berbenah diri, lebih bekerja keras, sampai nggak pilih-pilih pekerjaan kamu kerjakan, dan akhirnya utangmu step by step bisa lunas. Ada beberapa yang sudah lunas, ada yang tahap perjalanan pelunasan. Ataupun ya nikmati aja. Karena ada beberapa juga saya lihat ya masih ada bertahun-tahun ya, mungkin angsuran rumah, mobil, cicilan ini, cicilan itu. Jadi nikmati aja. Semangat. Dia mau menghancurkanmu, setidaknya ya kamu bangkrut lah, bangkrut sebangkrut-bangkrutnya gitu. Ternyata enggak. Kamu sakit sampai ya mengenaskan, ternyata enggak. Saya lihat di sini kamu lebih hidup sehat. Ada beberapa yang saya lihat di sini kondisi tubuhnya obesitas, tetapi sekarang lumayan ya. Sudah mau untuk diet, berusaha hidup sehat, yang mana dulu kemarin kayaknya kontrol makanan tuh susah sekali, hidup sehat nggak bisa, tapi sekarang bisa mengontrol semuanya. Karena apa? Stres itu akhirnya, kalau Sagittarius ya, kalau kamu stres itu obesitas. Kenapa? Nggak bisa terkontrol makan, nafsu makan tinggi. Ada juga beberapa yang kurus ya, tetapi ini yang saya bilang yang paling dominan, karena kebanyakan dominan itu adalah Sagittarius yang obesitas ya. Sekarang kamu sudah lebih cantik. Wah, ternyata dia sudah cantik tuh. Terus gimana? Aku udah kembali ke dia nggak bisa nih. Gimana ya? Yang mana dulu dia mungkin memperlihatkan mantan-mantannya yang lebih dari dirimu. Sekarang kamu lebih wow. Mantannya udah kayak nggak beres, nggak, bahkan mungkin ada yang udah putus. Ya. Ternyata kamu lebih wow sekarang. Ya. Itu yang dia marah gitu, dia cemburu itu karena kamu lebih up gitu loh. Kenapa kamu sekarang orang lebih memperhatikan kamu, orang sukses, bahkan ada beberapa yang mungkin barang-barangnya sudah tergantikan, contoh uangnya yang hilang, uangnya yang habis, akhirnya kamu produktif lagi. Itu yang saya bilang, kamu tidak pilih-pilih pekerjaan, uangmu, tabunganmu mulai kembali normal ya, bahkan ya kamu sudah mempunyai tabungan. Contoh, uang 100 juta itu hilang, ini contoh ya, kamu punya tabungan dulu 100 juta hilang. Ya, ada bahkan lebih, tapi saya contohkan 100 juta. Ternyata 100 juta itu sudah balik. Kamu sudah punya. Kembali untuk kamu tabung. Yang mana mobilmu dulu hilang, sekarang ternyata ya sudah dilelang atau apapun. Ya. Akhirnya sekarang kamu punya mobil baru lagi. Walaupun mungkin masih nyicil, tapi setidaknya ya ada gantinya. Semesta itu tahu gitu. Ya, apa yang kamu butuhkan. Makanya dia, kenapa dia tambah tajir ya? Walaupun mungkin kondisinya kamu ngos-ngosan ya. Dia cemburu, kenapa kamu lebih up dari dia? Orang-orang melihat kamu lebih superstar, berkilau. Bahkan ada yang tidak bertanggung jawab, sekarang kamu lebih up. Orang-orang melihat kamu, ternyata dia bisa ya bertanggung jawab, urus anaknya tanpa suami, ini contoh, atau tanpa istri, bisa ya. Dia merasa bersalah, seolah-olah aduh saya terpojokkan gitu. Saya merasa malu. Bahkan mungkin sekarang ada yang sudah pindah keluar kota untuk supaya nggak malu. Atau bahkan ada yang untuk supaya tidak malu-maluin, dia mengklarifikasi dengan cara tetap di situ dan menghasut. Nah, ini ada beberapa yang masih bagaimana caranya supaya tetap saya up gitu ya. Dan dia akan tersiksa secara mental. Saya harus dekati orang-orang yang kenal dia, saya bicarakan kebusukannya, ini contoh ya. Dimana-mana manusia kan tidak sempurna, pasti kamu juga punya salah. Yaitu dia ceritakan kesalahan-kesalahan kamu saja, supaya orang itu melihat kamu atau menilai kamu tuh jelek. Tapi ternyata orang-orang merasa bahwa kamu ngapain cerita-cerita orang atau pasanganmu atau dirinya yang jelek-jelek kepada saya nggak ada urusan kok. Ya. Kamu juga saya lihat Sagittarius, saya urus. Saya mau dihujat kayak saya mau diapa, saya nggak minta makan di kamu kok, ngapain saya mau urus. Sagittarius tuh mau malu aja. Mau aib apa dibongkar ya bongkar aja, nggak malu saya. Itu contoh kamu berkata seperti gitu, saya nggak malu. Kecuali kalau saya minta makan, ataupun saya mencuri hak kamu, ataupun mungkin saya mencuri barang kamu, ya itu sama malu gitu ya. Tetapi kamu itu merasa bahwa saya tidak pernah merugikan siapapun. Kalau mereka tahu aib saya ya sudah, biarin aja, nggak ada rugi kok, saya tambah terkenal. Ya, Sagittarius itu yang dia marah gitu, kenapa orang lebih memilih kamu. Padahal saya sudah
Padahal ibaratkan dia sudah berkuar-kuar jelek terhadap kamu, tetapi kamu masih dapat simpati baik dari publik gitu. Ya. Kalau seandainya kamu dalam kondisi sakit, berangsur pulih. Makanya tadi saya bilang, dia merasa bahwa kok pelet saya nggak kena ya. Sampai dia udah baca doa lah macam-macam ya, pergi ke paranormal ABC ya. Bahkan mungkin dia lihat kamu, ada beberapa yang lihat kamu saat ini ya, bukan sakit lagi, dia mau kamu kembali dengan cara bagaimana caranya supaya paranormal bantu dia, supaya kamu yang datang ke dia, seolah-olah kamu yang mengemis cinta minta balikan. Tapi kok nggak balik gitu ya. Dan akhirnya dia berpikir bahwa oh, Sagittarius ini ada pakai juga ya, atau apa gitu pelindungnya. Padahal rasa sakit Sagittarius sudah sangat dalam ya. Jadi nggak dapat gitu. Kenapa? Karena Sagittarius sudah lebih move on. Makanya dia marah, dia cemburu, kamu sukses. Dia cemburu, bahkan mungkin Sagittarius sudah mempunyai pasangan atau orang yang pengganti dia, nah dia marah. Kalau bicara sakit, ya kamu sembuh, bahkan kamu lebih up. Dan ya sakit itu malah ada beberapa yang ke dia. Dia minta contohnya ya, sakit apa ya? Sakit-sakit kepala gitu. Akhirnya dia yang sekarang sakit-sakit kepala. Kenapa? Karena mantul, kamu nggak dapat diri kamu, ya pantul ke orang yang meminta. Nah itu, jadi dia emosi ya. Ini ada beberapa juga klien yang bersaing, minta ini minta itu ya. Kamu ada beberapa yang saya lihat juga mau jabatan kamu ya, pakai cara yang negatif ya, tapi malah kamu tetap berdiri tegap di situ. Atau bahkan mungkin kondisinya kamu sudah keluar dari situ, karena mungkin tadi yang saya bilang ya, kamu sakit, akhirnya posisi kamu itu dia ganti, akhirnya dia pusing sendiri, stres sendiri dengan posisi itu, dimana mungkin tekanannya sangat luar biasa banyak, dan akhirnya dia menyesal lagi. Kenapa ya saya lengserkan Sagittarius, ini tempatnya tempat toksik juga. Nah ini ada penyesalan ya. Ataupun Sagittarius malah oke, kamu ambil, saya undur diri ya, saya resign aja, dan akhirnya kamu lebih berhasil. Mungkin kamu punya toko sekarang, punya bisnis apa, kamu lebih up, walaupun mungkin kondisinya ya berjuang juga, ngos-ngosan juga gitu, tapi dia merasa bahwa kamu tuh hebat. Nah itu cemburunya apa, kamu hebat, kamu up, kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Pada saat kamu sudah terjatuh ke dalam jurang, kamu bisa memanjat tanpa bantuan tangga, tanpa bantuan orang, tanpa bantuan siapapun. Ya, kamu manjat-manjat aja gitu. Ya, ataupun mungkin kamu bikin apa kayak tangga-tangga dari bahan tanah yang kamu gali-gali. Ini contoh ya, karena kamu punya akal tuh banyak. Dia merasa kamu tuh orangnya super apa ya, diberkati semesta gitu. Pokoknya apa yang kamu lakukan itu bisa menghasilkan. Dan kamu tuh penuh keberuntungan. Nah di sini ada narsistik juga, personality disorder, NPD, yang mana dia ingin menghancurkanmu tapi nggak bisa. Nah itu yang dia marah. Ya dia masih cari cara untuk bagaimana caranya supaya ada titik lemahmu atau apa, supaya saya bisa menjatuhkanmu sekali lagi. Jadi hati-hati ya, orang NPD ini ada beberapa memang saya lihat terkoneksi dengan Sagittarius. Ya jadi kamu hati-hati Sagittarius. Kamu berdampak tidak baik-baik saja kalau terkoneksi dengan NPD. Kenapa? Ya pembalasan itu masih ada gitu. Bukan berakhir. Tapi dia menunggu waktu dan saat yang tepat untuk beraksi lagi. Ya karena NPD maunya harus dia yang menang. Kalau tidak dirinya menang ya kalah sama-sama. Nah itu ya. Jadi yang dia cemburui dari kamu ya kesuksesan kamu. Kehebatan kamu saat ini, dimana kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Tanpanya. Dan bahkan sekarang saya lihat ya orang-orang lebih up kepada kamu, lebih mensupportmu, mendukungmu dibandingkan dirinya. Seperti gitu. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini, saya sudah menarik energinya dari inisial dan zodiak kita ke inisial. Kamu terkoneksi dengan ada huruf R, ada huruf O, ada huruf P, ada K, ada U, E, J, X,
R L C T W N B maaf G. Oke, maaf ya anakku berisik ya. Dia lagi rewel ya. Di sini ada B, ada I, ada Z. Ini miring-miring ya, nggak apa-apa ya. Semoga kamu bisa lihat. Oke. Ada A, ada H, dan ada M. Oke, jadi untuk koneksi di sini, wow, banyak ya. Duh, kok miring-miring ya? Oke. Untuk koneksi dari inisial, kamu terkoneksi dengan R, O, P, K, U, E, J, X, R, L, C, T, W, N, G, B, I, Z, A, H, dan M ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak, kamu terkoneksi dengan ada bintang Virgo, ada Gemini, Aries, Sagittarius, Libra, Pisces, dan ada Aquarius. Oke, jadi untuk koneksi dari zodiak kamu terkoneksi dengan Virgo, Gemini, Aries, Sagittarius, Libra, Pisces, dan Aquarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate untukmu. Oh ya, satu lagi pesan semesta menyikapi orang itu, saya ambil satu kartu aja. Di sini ada Ten of Pentacles. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih produktif aja. Nggak usah lihat orang-orang itu. Apapun yang terjadi, produktif aja ya. Selama kamu happy, selama kamu enjoy, hidupmu akan baik-baik saja. Hidupmu akan bahagia, berkelimpahan. Selama kamu terlalu banyak tangisi mereka, hidupmu akan sia-sia. Hidupmu akan merana. Kenapa? Tangisanmu itu menarik kesedihan lainnya datang padamu ya. Tetapi kalau kamu produktif, kamu bahagia, bahagia yang lainnya akan datang kepadamu. Jadi sekarang kamu pilih mana? Lebih memilih move on atau lebih memilih sedih? Harus tetap berjuang. Ingat, hidup ini adalah perjuangan. Jangan sampai karena mereka akhirnya kamu terjatuh ataupun kamu terluka lebih dalam. No, itu makanan mereka. Mereka suka itu. Ya, kehancuranmu adalah kebahagiaan mereka. Jangan memberikan kesempatan untuk mereka menghancurkanmu lebih jauh. Jadi sekarang lebih fokus pada dirimu tanpa ada mengemis siapapun. Ya, mengemis kepada siapapun. Entah mengemis cinta, mengemis pertolongan, mengemis no. Yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu. Ya, yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu. Jadi semua itu hanya dirimu yang bisa menolong dirimu. Ya, yang lainnya kalau dia menolong kamu itu bonus, tetapi jangan berharap karena manusia juga tidak sempurna dan manusia juga punya keterbatasan. Jadi sekarang yang menentukan hidupmu adalah dirimu. Tentukan langkahmu, di mana keputusanmu saat ini adalah penentu nasibmu di masa depan. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Sagittarius. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.